Oke, sekarang kita lanjut untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk melakukan instalasi dari framework UI-nya yang akan kita gunakan, yaitu Native Win di sini. Jadi Native Win sendiri itu cara kita untuk menggunakan Tailwind CSS di dalam React Native-nya langsung untuk melakukan installing dari UI-nya atau tampilan dari mobile kita nanti seperti apa. Nah, jadi sini nanti kita bisa gunakan utility dari Tailwind-nya seperti ini. MX Auto dan seterusnya yang bisa kita gunakan di dalam React Native-nya langsung. Dan kita bisa gunakan menggunakan class name, bukan menggunakan style lagi seperti React Native pada umumnya. Di sini kita gunakannya class name untuk melakukan styling-nya. Nah, untuk melakukan setup-nya, kita langsung buka saja bagian dokumentasi. Kita buka bagian installation. Nah, sini sudah ada installation, kita gunakan bagian expo. Kemudian kita tinggal scroll ke bawah. Nah, ini untuk instalasinya. Jadi lumayan banyak package yang harus kita install. Pertama itu Native Win, kemudian React Native, Reanimation, dan juga React Native Save Area Context. Nah, kayaknya React Native Reanimation-nya dan juga React Native Save Area Context itu sudah terinstall di dalam apps kita. Kalau kita buka di package JSON di sini. Nah, di sini sudah ada untuk React Native Reanimation sama Save Area Context dan Reanimate-nya. Nah, yang perlu kita install sekarang yaitu bagian Native Win-nya yang ini. Kita install menggunakan npm di dalam expo. Ini kita buka expo-nya, kemudian kita jalankan yang ini. Kita copy, kemudian masuk ke dalam codingan. Nah, sini terminalnya kita bisa matikan terlebih dahulu, Ctrl C. Kita stop dulu untuk aplikasinya jalan, kemudian kita clear, dan kita install package-nya. Kita install Native Win di dalam expo kita. Ini kita bisa enter. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, nanti kita tinggal install di bagian bawahnya ini, yaitu Babel Prison Expo, kemudian Prettier Plugins, dan juga Tailwind CSS. Nah, untuk Tailwind CSS-nya di sini dia pakainya versi yang ketiga untuk Tailwind yang digunakan. Ini kita bisa copy codingannya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam text editor. Kita tunggu proses instalasi dari Native Win-nya terlebih dahulu. Di sini instalasinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita install sintaks di bawahnya tadi, yaitu untuk install Tailwind-nya yang versi ketiga. Nah, ini kita bisa enter. Kita tunggu lagi proses instalasi dari Tailwind-nya dan juga package-package seperti Prettier Plugins dan juga Babel Present Expo-nya terinstall. Kita tunggu. Di sini instalasinya sudah selesai. Kita lanjut untuk melakukan setup dari Tailwind CSS-nya sekarang. Nah, di sini kita bisa jalankan npx Tailwind CSS init untuk pembuatan file bernama Tailwind config.js-nya. Ini kita bisa copy. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita clear dulu. Kemudian kita paste. Di sini kita jalankan Tailwind CSS init-nya untuk pembuatan file yaitu tailwind config.js. Ini kita enter. Nah, di sini bakal terbuat file bernama tailwind config.js di sini. Nah, di dalam tailwind config-nya, di sini kita perlu atur lagi untuk bagian kontennya yang ini. Ini kita bisa copy. Masuk lagi ke dalam codingan, kita paste ke sini. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan. Nah, nanti kan codingan kita itu masuk ke folder bernama app yang ada di sini. Nah, ini kita perlu tambahkan satu di sini supaya membaca semua folder di dalam app-nya. Dan kita bisa gunakan Tailwind-nya di dalam folder app-nya ini dari komponen-komponen yang kita gunakan. Sini kita bisa tambahkan app, kemudian backslash, bintang 2 kali, kemudian backslash bintang. Kemudian untuk format ekstensinya. Nah, format ekstensinya lupa TS atau TSX. Kita kasih sini titik untuk ekstensi. Titik. Nah, jadi seperti ini. Ini juga kita atur di dalam sini. Di bagian app-nya yang ini. Kita tambahkan untuk ekstensinya yaitu TypeScript dan juga TSX.
komponennya. Nah, komponennya sudah aman seperti ini untuk komponen kita. Ini kayaknya sudah aman kita buat seperti ini untuk kontennya di dalam Tailwind config.js. Kemudian kita coba lanjut lagi untuk kita disuruh membuat file bernama global CSS, yaitu untuk pengambilan dari Tailwind-nya, dari Tailwind base, Tailwind komponen, dan Tailwind utility-nya. Ini kita bisa copy yang ada di sini, kemudian kita buat file bernama global.css. Kita buat filenya langsung di folder Jasgram kita. Sini global.css. Kita paste ke sini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk pembuatan file bernama babelconfig.js. Babel config-nya ini nanti untuk pembuatan props dari class name-nya. Kita buka codingan, kita buat file bernama babelconfig.js. Kemudian kita copy lagi codingannya, masuk ke dalam codingan kita. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bawah lagi. Di sini kita disuruh lagi buat file bernama metro.config.js. Kita buat lagi. Kita buat di sini, kita buat file di dalam Jasgram-nya. Kita buat file metro.config.js. Kemudian kita copy lagi codingannya yang ada di sini. Masuk ke sini. Nah, di sini untuk global CSS-nya usahakan satu tempat dengan metronya. Ini global CSS kita tadi kita simpan di bagian sini. Nah, ini global CSS. Ini masih ada error karena kayaknya kita perlu restart untuk VS Code-nya supaya errornya hilang. Tapi untuk sementara kita setup dulu untuk native Win-nya. Nah, setelah itu kita disuruh untuk mengimpor global CSS kita di dalam file app.js. Nah, di sini kita coba import saja langsung ke dalam layout kita. Di sini kita copy, kemudian kita coba paste ke sini. Kita import ke sini. Nah, di sini kita ubah, dia harus mengarah ke titik-titik slash, kemudian global.css untuk panggil CSS-nya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita atur lagi di app.json, yaitu kita tambahkan di webnya yaitu bundler metro. Bisa copy, kita masuk ke app.json maksudnya, yang ini. Kita cek bagian expo, kemudian web. Nah, di sini kita tambahkan bundler metro-nya. Nah, ini opsional, bisa kita masukkan bisa tidak, yaitu di dalam native win env d.ts. Ini kayaknya sudah diatur juga secara default. Kita buka. Ini sudah ada untuk reference type-nya. Tapi kita ubah ya ke native types untuk type-nya. Oke, di sini sudah aman semua. Kita coba atur stylingnya sekarang. Kita masuk ke index.tsx. Nah, di sini untuk melakukan stylingnya kita bisa copy yang ada di sini. Dari sini ke sini. Copy ke sini. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah sintaks dari Tailwind-nya. Ini atur background-nya warna putih, kemudian kita buat dia rata ke tengah, kiri kanannya, kemudian atas bawahnya dia juga rata tengah. Dan dia flex pertama. Nah, ini untuk ukuran fontnya, kemudian fontnya kita buat tebal, dan warna dari fontnya. Nah, nanti tampil teksnya yaitu welcome to native win. Nah, ini kita coba jalankan dulu aplikasinya. Errornya ini bakal hilang kalau kita sudah jalankan ya bundlernya. Kita coba jalankan, buka terminal. Kita jalankan npm start. Oke, di sini Tailwind-nya bakal jalan menggunakan Metro bundler kita. Kemudian di sini saya jalankan di emulator saya. Kita tunggu.
Code-nya jalan. Di sini kayaknya belum jalan. Nih saya matikan dulu bentar. Kita tunggu. Di sini Tailwind kita belum jalan. Jadi styling dari text blue-nya ini belum jalan dan BG weight-nya itu belum jalan. Kayaknya kita perlu restart untuk Tailwind kita yang ada di sini. Kita coba atur dulu. Di sini sudah berhasil untuk jalankan Tailwind-nya. Ternyata kita perlu jalankan dulu untuk bagian yang ini, yaitu perintah mpx expo start kemudian min c. Kita jalankan yang ini, habis itu Tailwind-nya bakal jalan dan juga di dalam Tailwind config-nya. Nah, di sini kita perlu tambahkan di sini ekstensinya JS dan juga JSX. Di sini juga koma bukan titik. Nah, jadi seperti ini, dan juga di bagian indeksnya itu ada error kalau tidak salah. Dia ada error. Kita harus jalankan React Native Save Area Context di bagian view-nya yang ini. Kita ganti jadi Save Area Context, Save Area View. Sini juga Save Area View. Errornya hilang karena kita sudah gunakan Save Area View-nya dari set React Native Save Area Context. Nah, ini Tailwind-nya juga jalan, jadi kita bisa gunakan style dari Tailwind-nya langsung di dalam React Native kita. Contohnya sini kita ganti warnanya ke red. Ini warnanya bakal berubah. Kita ganti background-nya ke black. Sini warnanya juga bakal berubah untuk background-nya. Ini kita bisa atur juga untuk posisinya. Ini posisi kiri kanan. Kita bisa gunakan align button. Bagian atas kita bisa gunakan align button dan seterusnya dari flexbox di Tailwind-nya. Ini kita ganti ke tengah lagi, justify center. Nah, jadi dia mengarah ke tengah-tengah seperti ini. Mungkin sekian sedikit setup untuk nativein di dalam React Native kita, terutama di bagian expo. Jadi jika teman-teman terdapat error dalam codingannya, silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Di video berikutnya kita akan coba untuk melakukan tab navigation-nya yang ada di bagian bawah. Jadi jika ditanyakan, silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye. Thank you.